juga lebih condong, lebih merangkul kepada PKI. Maka keluarlah dekret yang disebut Nasakom, Nasional Agama dan Komunis. Itu ditentang baik oleh Masyumi, oleh yang lain-lain sebagainya. Banyak juga yang mendukung. Dari pertentangan inilah Soekarno lebih merangkul, lebih dekat, lebih apa dengan orang-orang PKI. Nah, maka ketika itu Soekarno membentuk apa yang disebut 100 menteri. Itu udah di kalangan orang PKI. Tentara tidak menerima, terutama Pak Ahmad Yani dan sebagainya, dan dituduh mendirikan Dewan Jenderal. Dewan Jenderal ini dituduh akan kudeta, gitu kan. Nah inilah kondisi yang disebut sedang hamil tua. Belum apa itu terterka orang pakai akan kudeta. Berjalan pertentangan mencekik baik umat dan sebagainya, maka terjadilah yang disebut menurut sejarah orang PKI mengkudeta, itu kan pembunuhan para jenderal terutama Pak Ahmad Yani dan sebagainya. Itu dipusatkan di Lubang Buaya yang saya katakan tadi bahwa pemuda rakyat ini sebagainya dilatih di sana di Lubang Buaya. Jangan dibayangkan Lubang Buaya sekarang sudah jadi kota. Dulu masih satu kampung di pinggiran, maka terkenal adanya sumur-sumur mati, maka disebut Lubang Buaya itu. Nah, sebetulnya kalau kita kembali berbicara tentang PKI tidak terlepas daripada panitia persiapan kemerdekaan, bagaimana pertentangan. Sekalipun saya tidak begitu paham sekali, tapi sudah tahu bagaimana Soekarno mengkhianati hasil daripada panitia persiapan kemerdekaan. Menurut para ahli itu hanya beberapa jam hasil dari panitia yang hal ini yang sangat-sangat sampai meninggal Kiai Haji Ki Bagus Abi Kusno yang dari SI yang akhirnya nanti jadi pengurus Muhammadiyah. Yang sekarang dipersoalkan yang disebut 7 kata. Itu hasil perbuatan Muhammad Hatta dan siapa tuh, dengan alasan bahwa masyarakat Indonesia Timur akan keluar, akan mundur. Itu mendirikan negara sendiri alasannya. Ternyata tidak rasional. Nah itulah pengkhianatan Soekarno menyampaikan kemerdekaan dan Pancasila yang buang sebagian. Nah akibat inilah bagaimana kolaborasi PNI lebih dekat, PNI lebih itu dengan PKI. Nah sekarang seolah-olah terjadi inkarnasi atau perputaran. Dulu ketika zaman Soekarno tokoh-tokoh PKI yang jadi duta besar, yang jadi apa. Jadi Rusia di mana-mana. Wah, sungguh luar biasa kekuatannya.
Setelah terjadi kudeta, ada yang pulang, ada yang tidak pulang. Nah, di era sekarang anak-anaknya sudah dewasa semuanya. Saya tidak akan mengatakan si A si B karena saya tidak punya data. Tapi gimana pun juga tahu si A si B itu siapa, anak siapa, bagaimana dulunya, gitu kan? Tahu gimana pun juga. Yang sekarang seolah-olah diwadahi, ditampung di dalam partai yang namanya PDI. Setelah PNI dengan siapa itu kan Ibu Megawati itu dianggap itu diangkat di partai itu Pak itu siapa tuh. Dulu itu belum ada yang namanya PDI Perjuangan gitu kan. Karena memang bukan hanya PDI dulu itu semuanya juga partai Pak Harto ini dikerdilkan semuanya. Termasuk apa itu NU, apa itu apa disatukan jadi apa yang disebut PPP, Partai Persatuan Pembangunan. Sama yang lain juga. Tentu saja Kristen, PKI, Tetek Bengek kemana lainnya nggak mungkin ke P3, nggak mungkin. Mereka masuk ke PDI. Seolah-olah sekarang ini diberikan peluang dan kesempatan masuk. Anak-anak yang dulu mungkin masih kecil, sekarang sudah dewasa karena tidak terlepas. Saya tidak akan menyebutkan namanya. Seseorang sekarang yang jadi menteri, malah mantan jenderal, menurut ya, Pak Kiplan Jen, dia itu ayahnya itu dibunuh dulu itu karena PKI. Dia dirawat oleh orang Nasrani, jadi Nasrani disekolahkan lain sebagainya. Sampai jadi jenderal, sampai jadi menteri, sekarang masih menteri. Tapi saya tidak akan mengatakan karena tidak punya bukti dan data. Tapi itulah yang disampaikan di mass media secara terbuka oleh Kiplan Jen. Dia itu anak PKI. Seolah sekarang ini ingin mengembalikan dendam dia terhadap ayahnya, seolah seperti itu. Nah, kalaulah sekarang ini bagaimana Pancasila terus diutak-atik. Tempo hari mau mencabut TAP MPR nomor berapa itu tentang partai PKI. Mereka tuh gigih dengan berbagai cara. Keluarga-keluarga anak-anak PKI bagaimana pertemuan-pertemuannya. Sekalipun tempo hari dibentuk organisasi yang disebut apa ya, baik anak-anak PKI, anak-anak DI, anak-anak apa itu kan ketemu. Yang tadinya sebagian membentuk GBN, gerakan apa ya BNT. Pokoknya penjaga Pancasila, penjaga negara. Tapi mereka juga membentuk lagi itu kan organisasi. Itu satu bukti bahwa pertentangan generasi-generasi itu masih terus sampai sekarang. Maka bukan hal mustahil dengan kemenangan di DPR dari partai yang disebut PDI merupakan kesempatan masuk untuk merubah berbagai undang-undang, berbagai TAP MPR. Bukan hal mustahil. Maka sekarang rame. Kalau dengan gaya dan bahasa
mengawal, menyelamatkan Pancasila. Itu hanya omong kosong. Terus lagi apa yang disebut nasionalisme. Bayangkan oleh Anda. Dari segi bahasa saja. Segala nama barang, segala nama perusahaan, segala nama itu bahasa-bahasa asing. Mana yang disebut nasionalisme? Belum sekarang ini proyek-proyek melalui investasi. Sampai mendatangkan karyawan-karyawan dari Cina lain sebagainya. Karena memang dulu juga ketika zaman Bung Karno disebut belok atau organisasi ke Peking. Kan awalnya ke Rusia. Akhirnya ke PKI di zaman siapa itu presiden siapa itu. Jadi memang kalaulah sekarang Indonesia ini dari mulai perusahaan sampai apa-apa dan sebagainya impor barang semuanya dari Cina itu mengindikasikan bahwa pemimpin sekarang ini yang jadi PDI lebih dekat, lebih cocok, lebih apa dengan Cina. Maka segala sesuatu dengan dari Cina. Coba ya kan reklamasi saja yang di Jakarta. Itu kan yang dipaksakan. Itu sebetulnya perusahaan-perusahaan Cina kan. Semuanya juga. Gitu. Nah maka oleh karena itu terjadi perubahan budaya. Karena aslinya bangsa Indonesia itu tidak seperti itu. Berbagai perjudian yang modern, berbagai lain sebagainya. Itu datang budaya dari luar, terutama dari Cina. Jadi kalau kemarin ramai-ramai tentang laut, yang berbatasan dengan Cina. Itu seolah-olah merupakan teskis. Gitu kan. Gimana nih Indonesia ini sudah betul-betul menerima komunis Cina kan salah seperti itu. Maka kalau sekarang melalui DPR RI, perwakilan merupakan mayoritas katakanlah dari partai-partai non. Apakah itu yang namanya PDI, yang namanya PSI, yang namanya apa itu. Itu sekarang itu partai yang didirikan oleh mereka-mereka yang punya duit, terutama Cina. Nah maka bukan hal mustahil satu saat Indonesia ini jadi negara seperti Cina. Yang berkuasa itu adalah partai komunis. Gitu kan. Bukan hal mustahil. Nah oleh karena itu, kalaulah bagi orang yang setuju dengan Pancasila, sekalipun sudah kebiri katakanlah, sekalipun Pancasila yang sebenarnya tidak bukti di dalam kehidupan, baik bidang ekonomi, bidang keamanan, bidang kemasyarakatan, bidang apapun juga. Apa sih buktinya Pancasila bisa dilaksanakan? Nggak ada semua. Jangan-jangan orang yang memang dari luar. Umat Islam katakanlah. Yang mengaku umat Islam sendiri sudah tidak peduli. Di era sekarang ini. Maka kalau dikaitkan dengan terjadinya wabah yang disebut virus corona atau pandemi, itu tidak ada seorang pun yang mengaitkan, yang berbicara tentang spiritual keagamaan. Apakah agama Hindu, apakah agama Kristen, apalagi Islam. Nggak ada. Hanya menggunakan kecerdasan yang disebut IQ.
Kita hormati, kita hargai kecerdasan IQ di bidang kesehatan medis. Para dokter, para profesor, semua sebagainya kita akui dan hormati. Yang kedua didorong oleh kecerdasan yang disebut IQ emosi. Emosi mau membangun, emosi mau itu namanya. Tidak diperhatikan bahwa bangsa Indonesia ini mayoritas beragama. Yang disebut kecerdasan spiritual. Ambil di lama ini spiritual Islam. Kalau kita baca Al-Quran, baca Al-Hadis, sudah jelas itu Allah memberikan peringatan-peringatan. Menurut sejarah, terjadinya wabah itu sejak dari zaman Nabi Nuh sudah 41 kali. Bukan hanya seperti tsunami di Aceh, bukan. Tapi ini dahsyat seluruh dunia. Apa sebabnya? Kalaulah hanya sekedar kejadian alam, kan alam bisa dikuasai. Amerika yang begitu adidaya segala peralatan militer dan sebagainya lengkap, apa yang tidak bisa? Hatta sampai ke kendaraan pesawat yang disebut drone bisa mencapai ribuan mil, bisa membunuh seseorang. Tapi ternyata dengan virus corona itu tidak mampu apa-apa. Artinya di balik itu ada yang maha kuasa. Siapa? Menurut orang Islam itu Allah. Tapi adakah para kiai, para ulama mengatakan coba berhentilah. Coba pemerintah bagaimana caranya segala kemaksiatan, kemungkaran, segala korupsi. Indonesia wajahnya di luar negeri itu hanya Bali. Coba perhatikan Bali. Siapapun orang yang punya duit, baik orang luar negeri maupun dalam negeri, usaha di Bali. Buka hotel, buka kafe, restoran, tek-tek bengek. Bagaimana kehidupan sehari-hari kaum hawa, kaum wanita. Hatta menurut Mas Media, laki-laki pemuda yang kasep, yang ganteng direkrut, dibayar. Untuk apa? Melayani wanita-wanita wisatawan dari luar negeri, wisatawan dalam negeri. Yang istilah kerennya itu apa? Gigolo. Apakah itu bukan kemaksiatan? Tapi oleh negara, oleh pemerintah dibiarkan. Seolah-olah menantang, ya Tuhan turunkanlah azab siksa, seolah seperti itu. Kenapa? Karena spiritual tidak berlaku, tidak berjalan, sekalipun mayoritas umat Islam. Dan apalagi melihat umat Islam di Indonesia seperti itu, para ulamanya lain sebagainya, maka kesempatan untuk komunis, untuk menguasai. Maka sekarang seolah-olah sedikit demi sedikit, ini tap MPR dulu, coba dibahas di DPR, lain sebagainya. Demi untuk kebebasan, memuaskan keinginan lain sebagainya. Maka mengapa umat Islam ini sekarang bereaksi? Kekhawatiran. Karena kemajuan sebuah negara, sebuah bangsa itu bukan hanya di bidang fisik, bukan hanya infrastruktur. Tapi moral, mental bangsa itu bagaimana. Nah sekarang ini pengaruh dari luar yang disebut westernisasi. Segala budaya melalui tayangan televisi, melalui apa lain sebagainya, tumplak ke Indonesia, apalagi barang-barang. Apakah tidak mati konyol warga negara bangsa Indonesia yang seharusnya kreatif, inovatif? Sekarang segala kebutuhan dari mulai barang yang kecil
kecil, permainan anak-anak, sampai barang apa saja datang dari luar. Di televisi yang disebut iklan, yang disebut promosi, dari mulai bidang kesehatan, panti pijat, tetek bengek, segala rupa mendatangkan dari luar, dari Korea, dari mana-mana. Ini keaslian bangsa Indonesia itu mana? Yang ngomong katanya PDI menggaung-gaungkan nasionalisme itu bohong itu semuanya. Ini perilaku perbuatan yang disebut komunis dengan ajarannya mencengkeramkan kuku di Indonesia yang bangsa Indonesia sendiri sekalipun umat Islam tidak merasa. Rasanya oh ya maju. Dengan pimpinan si anu, pimpinan maju dan sebagainya. Maka kalau saya katakan terakhir, saya mendengar di YouTube seseorang ngomong sampai menantang. Kalau dalam 20 hari saya mati dengan corona, itu kan, bahwa pemerintah benar. Tetapi corona ini betul adanya wabah baik di Indonesia maupun internasional. Tapi khusus Indonesia dijadikan kesempatan dan alat untuk memalingkan tentang berbagai kejadian yang mega korupsi, mega apa lain sebagainya. Jebling semuanya sampai KPK juga diam. Semuanya perhatian ke corona dan lain sebagainya.